Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari KPE ingin mempresentasikan tentang topik yang kami pilih, yaitu Exchange Traded Fund. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Nah, apa sih Exchange Traded Fund ini? Atau yang lebih dikenal ETF singkatannya. Nah, ETF ini adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun juga beli. Selanjutnya adalah ciri-ciri ETF, yaitu yang pertama adalah diperdagangkan di bursa efek. Yang kedua, harga dalam investasi ETF ditentukan oleh trend index underlying. Yang ketiga adalah untuk berinvestasi di ETF tidak ada minimum modal investasi yang ditentukan. Yang terakhir adalah pengumuman harga ETF akan ditampilkan pada bursa efek selama masa perdagangan. Selanjutnya, apa sih tujuan berinvestasi ETF? Yang pertama adalah disverifikasi, yaitu secara otomatis atas beberapa saham unggulan dalam sekali order. Yang kedua adalah fleksibilitas, yaitu memanfaatkan fleksibilitas jual atau beli yang tinggi karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung selayaknya saham. Nah, bagaimana sih cara berinvestasi di ETF? Yaitu ada dua cara untuk mendapatkan produk ETF. Yang pertama adalah bisa menghubungi Phillip Sekuritas Indonesia, yaitu yang disingkat oleh PSI, untuk mengakses pasar primer. Yang kedua adalah langsung menggunakan aplikasi POEMS untuk mengakses pasar sekunder. Langkah beli ETF di pasar primer. Pertama, investor membuka rekening dana nasabah di Phillip Sekuritas Indonesia. Kedua, menghubungi Phillip Sekuritas Indonesia untuk melakukan kreasi produk atau subscription dengan minimal 100.000 unit penyertaan beserta kelipatannya. Ketiga, Phillip Sekuritas Indonesia akan menginformasikan estimasi harga per unit yang didapat investor jika melakukan pembelian hari itu. Keempat, Phillip Sekuritas Indonesia akan memberikan formulir pemesanan produk ETF yang harus diisi oleh investor dan diserahkan kembali ke PSI. Dalam tahap ini, investor wajib menyediakan dana tunai. Kelima, investor akan mendapatkan unit ETF pada hari settlement. Kemudian langkah beli ETF di pasar sekunder. Pertama, investor membuka rekening dana nasabah di Phillip Sekuritas Indonesia. Kedua, investor login di aplikasi POEMS melalui smartphone, web PC, atau aplikasi PF. Ketiga, lakukan pembelian dengan mengetik kode ETF, sama seperti melakukan pembelian saham. Minimal pembelian di pasar sekunder adalah 1 lot atau 100 unit. Keempat, investor akan menerima unit ETF setelah mendapatkan konfirmasi dana. Di pasar sekunder, unit ETF akan diperoleh secara real time. Terakhir, harga di pasar sekunder mengikuti harga yang terjadi akibat transaksi jual dan beli di pasar sekunder. Rangka menjual ETF. Penjualan ETF dapat dilakukan dengan cara menghubungi Phillip Sekuritas di pasar primer atau langsung menjual di pasar sekunder melalui aplikasi POEMS. Redeem di pasar primer dapat dilakukan dengan minimal penjualan 100.000 unit disertai kelipatannya. Sedangkan penjualan di pasar sekunder dapat dilakukan dengan minimal 100 unit saja. Perbedaan harga penjualan di pasar primer dan sekunder bisa terjadi karena adanya perbedaan acuan. Keuntungan ETF. Pertama, ETF lebih efisien. Karena ketika Anda membeli satu lot ETF, Anda sama saja seperti membeli semua saham di satu jenis underlying aset. Anda hanya perlu memilih underlying aset mana yang kira-kira akan mengalami keuntungan. 2. Transaksi yang dilakukan lebih cepat dan fleksibel. Dikarenakan Anda bisa memilih langsung karena produk ETF semuanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ketiga, lebih mudah mengontrol risiko. ETF adalah jenis investasi dengan aset dasarnya adalah indeks saham. Hal ini membuat risiko ETF lebih mudah untuk diukur.
Keempat, transparansi. ETF juga dinilai oleh banyak investor sebagai investasi yang transparan. Hal ini dikarenakan komposisi ETF selalu disiarkan oleh penerbit ETF tersebut secara berkala. 5. Terjaga likuiditasnya. Likuiditas investasi ini nilai cukup baik. Hal ini karena pihak sekuritas pemilik ETF tersebut akan menjadi penyedia likuiditas dalam transaksi. 6. Turunkan biaya dibandingkan dana yang dikelola. ETF yang dikelola secara pasif memiliki rasio biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana kawan lainnya. Rasio biaya reksadana biasanya lebih tinggi karena biaya seperti biaya pengelolaan, biaya akuntansi, pemegang saham di tingkat dana, biaya layanan seperti pemasaran, pembayaran dewan, direksi, dan biaya beban untuk penjualan dan distribusi. 7. Dividen segera diinvestasikan kembali. Dividen perusahaan dalam ETF terbuka segera diinvestasikan kembali. Namun, waktunya dapat bervariasi untuk reksadana dan indeks. Keuntungan pengambilan pajak atas modal terbatas. ETF dapat lebih efisien pajak daripada reksadana karena sebagian besar pajak atas keuntungan modal dibayarkan berdasarkan penjualan dan sepenuhnya akan diserahkan kepada investor. Terakhir, lower riskan. Ada kemungkinan lebih rendah untuk memiliki harga ETF lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai sebenarnya. Perdagangan ETF sepanjang hari pada harga mendekati harga sekuritas yang mendasarinya. Jadi jika harganya secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai aset bersih, aktivitasnya akan membawa harga kembali sesuai. Kekurangan ETF. Pertama, biaya bisa jadi lebih tinggi dari reksadana biasa karena ada broker yang menetapkan fee. Sementara itu, beberapa agen penjual reksadana bahkan berani untuk menyediakan biaya transaksi itu. Kedua, kalah liquid sama saham. Walaupun likuiditas terjaga, tapi tetap saja ETF masih kalah liquid ketimbang saham. Gak liquid ini maksudnya bukan berarti sulit jual ya, tapi volume transaksinya gak banyak. Ketiga, terbatas untuk perusahaan yang lebih besar. Di beberapa negara, investor mungkin terbatas pada saham-saham besar karena kelompok saham yang sempit di indeks pasar. Keempat, harga intraday mungkin lebih banyak. Investor jangka panjang bisa memiliki horizon waktu 10-15 tahun, jadi mungkin tidak mendapat keuntungan dari perubahan harga intraday. Kelima, biaya sebenarnya bisa lebih tinggi jika kita membandingkan ETF perdagangan dengan perdagangan saham lainnya seperti reksadana. Tapi jika kita membandingkan ETF dengan investasi pada saham tertentu, maka biayanya lebih tinggi. Terakhir, hasil dividen. Ada ETF yang membayar dividen, namun hasil panen mungkin tidak setinggi memiliki saham atau kelompok saham yang yield tinggi. Risiko yang terkait dengan kepemilikan ETF biasanya lebih rendah, namun jika investor dapat mengambil risiko, maka imbal hasil dividen bisa jauh lebih tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami dan terima kasih.